Baik, selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Kita bertemu kembali di pelajaran kita matematika untuk hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, langkah baiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, di sini kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, ya Tuhan, agar kami bisa melaksanakannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita mulai materi kita kelas 8 untuk hari ini. Itu dimulai dari bab baru, yang mana judul babnya itu adalah lingkaran. Kita sudah mengenal yang namanya lingkaran, banyak contoh-contoh lingkaran, di mana lingkaran itu seperti roda mobil, roda sepeda, ataupun sepeda motor, dan banyak jenis-jenis yang lain. Tutup kaleng juga itu berbentuk lingkaran. Itu dia. Maka kita masuk ke lingkaran. Apa definisi lingkaran? Nah, itu pertanyaannya. Kita kenal dengan lingkaran, tapi kita tidak tahu apa definisinya. Termasuk apa itu definisinya. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lingkaran tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Ini gambarnya. Kumpulan titik-titik katanya yang membentuk lengkungan tertutup ini semua. Ini sebenarnya titik-titik buat anak didik kami. Ini titik-titik, bukan sebuah garis ini sebenarnya. Ini titik-titik yang sangat rapat dan dia lengkung tertutup. Katanya titik-titik pada lengkung tertutup berjarak sama. Misalnya kita ambil A, B, C berjarak sama dengan suatu titik tertentu. Titik apa itu? Titik pusatnya. Dari titik pusat ke C itu sama jaraknya dari titik pusat ke B, dari titik pusat ke A, memiliki jarak yang sama. Nah, kita perhatikan ini, titik tertentu yang dimaksud itu adalah titik pusat lingkaran. Pada gambar di samping itu adalah lingkaran di O. Jarak OA, OB, OC disebutlah namanya jari-jari lingkaran. Ini udah hal yang biasa untuk kita kenal atau kita dengar selama ini. Jadi ingat definisi ini, jangan sampai lupa. Jangan dibilang kamu kenal lingkaran, kenal Pak. Apa definisinya? Enggak tahu Pak, berarti enggak kenal. Jadi jangan dibilang kenal tapi definisi pun tidak tahu. Tapi kamu hanya kenal jenisnya aja, definisinya tidak tahu. Jadi tolong diingat definisi daripada lingkaran. Nah, kita masuk ke unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Apa-apa saja yang ada pada lingkaran. Yang pertama itu titik pusat. Yang kedua itu jari-jari. Yang ketiga itu diameter. Yang keempat itu busur. Yang kelima tali busur. Yang keenam tembereng. Yang ketujuh juring. Dan yang kedelapan itu apotema. Ini dia gambarnya. Ini dia. Titik pusat, jari-jari, diameter, busur hingga ada namanya apotema. Yang manakah yang disebut apotema dari lingkaran yang di samping ini? Yang mana juring, yang mana tembereng, dan seterusnya. Nanti kita terangkan di dalam pertemuan ini juga. Nanti kamu kenalkan ini dulu. Nah, diperhatikan ada titik A, B, C, D, dan O. Inilah yang terdapat di lingkaran. Masuk kita yang pertama, titik pusat. Titik pusat itu adalah titik pusat lingkaran ya. Kita bicara titik pusat lingkaran. Ialah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Perhatikan gambar berikut ini. Untuk membuat lingkaran dan menentukan titik pusat lingkaran, gunakanlah jangkar.
Jadi buat anak didik kami, gunakan jangka. Jangan kamu asal-asal pakai. Kan bisa Pak pakai uang logam. Nah, titik pusatnya nanti nggak dapat pas di tengah-tengah. Jadi gunakan jangka. Nah, katanya titik O ini berada di pusat, tepat di tengah-tengah daripada lingkaran ini. Ini boleh kita sebutkan lingkaran O. Dimana karena pusatnya adalah O. Berikut adalah jari-jari. Jari-jari itu adalah berupa ruas garis. Yang kedua, menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Nah, titik pada lingkaran katanya ini, titik A, dihubungkan ke titik pusat. Inilah yang disebutkan jari-jari. Kita sebut ini jari-jari OA. Yang berikutnya itu adalah diameter. Apakah diameter? Itu merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat. Dua titik pada lingkaran, titik A dan titik B. Melalui titik pusat, maka ditarik garis dari A hingga ke B melalui titik pusat. Jadi harus melewati titik pusat. Itu namanya diameter. Yang berikut, tali busur. Itu merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Tetapi ingat, ini tidak melalui titik pusat. Kalau melalui titik pusat, itu disebut dengan diameter. Kalau tidak melalui titik pusat, itu disebut tali busur. Diameter pun itu bisa kita sebutkan tali busur, tetapi ada nama khususnya, yaitu diameter, karena dia melalui titik pusat. Kalau dia tidak melalui titik pusat, sebutlah namanya tali busur. Ini dia. Apakah garis BC juga merupakan tali busur? Ya, karena tadi dia disebut diameter. Kita masuk kepada tembereng. Itu berupa daerah di dalam lingkaran yang dibatasi tali busur dan busur lingkaran. Daerah yang dibatasi lingkaran atau di dalam lingkaran dibatasi tali busur dan busurnya. Tali busurnya itu adalah ini K ke K ini. Busur lingkarannya yang melengkung ini. Maka daerahnya yang mana? Ini yang berwarna kuning. Perhatikan ya. Nah, itulah untuk pertemuan kita saat ini sampai tembereng. Untuk pertemuan berikutnya kita akan sampai ke potema. Jadi Bapak harap kamu menggambarnya dengan bagus. Usahakan gambarmu bagus. Nah, jangan asal-asal. Pakai jangka. Terima kasih.